Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Radian Fitri, NPM 223510372. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah mesin translation berdasarkan video yang sudah dibuat teman-teman pada tugas sebelumnya. Baiklah, kita akan ke sejarah singkat mesin translation atau MT. Mesin translation atau MT itu sendiri merupakan suatu proses penerjemahan otomatis teks dari satu bahasa ke bahasa lain menggunakan komputer. Perkembangan MT ini sendiri sangat erat kaitannya dengan dinamika, sejarah, dan perkembangan teknologi. Perkembangannya dimulai pada 1933, yaitu Peter Troyansky dari Uni Soviet menjadi orang pertama yang mengusulkan mesin penerjemah otomatis menggunakan kartu dan kamera film. Namun pada saat itu idenya tidak berkembang. Dilanjut pada 1954, yaitu George Pound menggunakan IBM eksperimen awal MT menggunakan komputer IBM 707 menerjemahkan 60 kalimat Rusia Inggris secara otomatis. Ini menandai awal euforia MT sebagai bagian dari perlombaan teknologi era Perang Dingin. Pada 1966, terdapat laporan ALPA, sebuah laporan dari pemerintah Amerika Serikat menyimpulkan bahwa MT belum layak dan lebih buruk dibandingkan penerjemah manusia. Ini menyebabkan pendadaan MT pada saat itu anjlok, terutama di bagian barat. Dilanjut pada 1980-1990, pendekatan statistik dan contoh mulai bermunculan. IBM mengembangkan Statistical Machine Translation atau SMT berbasis probabilistik. Di waktu bersamaan, pendekatan example based juga muncul di Jepang dan Eropa. Dan dari 2010 sampai sekarang, dengan munculnya deep learning, lahirlah pendekatan Neural Machine Translation atau NMT yang kini digunakan oleh Google Translate, DeepL, dan lainnya. Yang kedua yaitu ada Rule Based Machine Translation atau RBMT. RBMT sendiri adalah suatu metode klasik yang sangat mengandalkan aturan linguistik formal yang ditulis manual oleh ahli bahasa. Karakteristik RBMT sendiri yaitu pertama menggunakan kamus bilingual dan aturan tata bahasa. Yang kedua menerjemahkan melalui pipeline, lalu analisis transfer generasi. Yang ketiga cocok untuk sistem yang membutuhkan kendali ketat, misalnya dalam penerjemahan teknis atau hukum. Adapun kelebihan RBMT sendiri, yang pertama itu transparan, pengguna bisa melacak logika di balik terjemahan. Yang kedua, tidak butuh data besar. Adapun kekurangan RBMT, yang pertama proses pembuatan sangat mahal dan memakan waktu. Yang kedua, sulit beradaptasi dengan ragam bahasa dan konteks sosial. Yang ketiga, tidak bisa menangani bahasa yang berkembang cepat seperti slang atau idiom modern. Masuk ke sejarah ketiga yaitu Example Based Machine Translation atau EBMT. EBMT sendiri menggunakan prinsip analogi. Jika sistem pernah melihat kalimat serupa pada sebelumnya, ia akan menyesuaikan dan menyerubahkannya lagi. Kemudian adapun karakteristik dari example based learning ini berdasarkan yang pertama itu berdasarkan corpus paralel atau kumpulan teks terjemahan dalam dua bahasa. Yang kedua, tiga proses utama yaitu pencarian contoh atau retrieval, penyelarasan atau alignment, dan penyusunan ulang atau recombination. Adapun kelebihan EBMT ini adalah yang pertama lebih fleksibel dibanding EBMT, yang kedua lebih cepat beradaptasi dengan domain tertentu, misalnya medis ataupun hukum. Adapun kekurangan EBMT, yang pertama itu performanya sangat tergantung pada ukuran dan kualitas korpus. Yang kedua, jika tidak ada contoh yang mirip, kualitas terjemahan bisa menurun drastis. Yang keempat, Statistical Machine Translation atau SMT. Bisa juga disebut sebagai pendahulu NMT. Statistical Machine Translation mulai populer pada akhir 1980-an hingga 2010-an. Merupakan pendekatan berbasis probabilitas. Adapun karakteristik SMT, yang pertama menerjemahkan berdasarkan kemungkinan statistik dari pasangan kata atau frasa. Yang kedua menggunakan korpus paralel besar untuk melatih model probabilistik. Yang ketiga, pendekatan yang umum digunakan yaitu frasa based SMT. Contoh, IBM Model Series, MOST atau alat open source SMT paling populer yaitu Google Translate generasi awal. Kelebihannya sendiri, yang pertama lebih fleksibel daripada RBMT dan bisa belajar dari data. Yang kedua, adaptif terhadap banyak pasangan bahasa. Adapun kekurangannya, tidak memperhatikan konteks suku kalimat, sering menghasilkan terjemahan yang canggung atau terlalu literal. Banyak post editing dibutuhkan oleh manusia. Yang kelima, yaitu yang kita gunakan sekarang yaitu Neural Machine Translation atau NMT. NMT adalah pendekatan modern yang menggunakan jaringan saraf tiruan atau neural network, terutama arsitektur transformer yang dikenalkan
Google pada tahun 2017. Karakteristik NMT sendiri menggunakan model sequence to sequence atau sex to sex dengan attention untuk menangani konteks global. Yang kedua, model dilatih dengan jutaan pasangan kalimat untuk belajar pola bahasa. Kelebihannya, hasil terjemahan lebih alami dan lancar, mampu memahami konteks kalimat secara keseluruhan, bukan hanya perkata, tetapi benar-benar keseluruhan konteks kalimatnya. 3, dapat ditingkatkan dengan teknik fine tuning untuk domain spesifik. Nah, kekurangan NMT sendiri yaitu yang pertama membutuhkan data besar dan kekuatan komputasi tinggi. Yang kedua, sifatnya seperti black box, sulit dipahami logika. Dan ketiga, kadang menghasilkan terjemahan yang tepat benar, tetapi secara maknanya itu salah atau hallucination. Baiklah, kesimpulan dari sejarah machine translation itu, perkembangan MT mencerminkan evolusi teknologi komputer dan linguistik dari pendekatan berbasis aturan atau RBMT menuju pendekatan berbasis data dan analogi EBMT hingga saat ini mengandalkan pembelajaran mendalam atau NMT. Meskipun NMT saat ini dianggap paling canggih, ya tetap bukan sistem sempurna seperti keakuratan bias data dan transparansi masih terus dikembangkan. Di masa depan, MT kemungkinan besar akan menggabungkan kelebihan dari berbagai pendekatan termasuk integrasi dan model besar seperti LLM. Dan sekarang tuh udah marak kayak namanya LLM itu kayak mulai digunakan. Contohnya pada materi yang kita gunakan pada pembelajaran mesin translation. Sekian dari saya, terima kasih.